yang ke-14. Sampai ayat 14, saya mengundang kita semua berdiri. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Namun, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk. Betapa lebihnya darah Kristus. Kita harus bisa membedakan darah Kristus dengan darah korban binatang lainnya yang pernah dipersembahkan di perjanjian lama. Dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi darah itu menyucikan secara lahiriah. Sementara terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan, perhatikan, tidak hanya secara lahiriah, tapi di situ dikatakan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Menurut John Piper, seorang teolog, ada hal yang tidak pernah berubah dalam hidup manusia, yaitu hati nurani. Hati nurani yang tercemar sama tuanya, sama usianya dengan Adam dan Hawa. Karena manusia diciptakan dan memiliki yang disebut dengan hati nurani. Setiap orang memiliki hati nurani. Setelah manusia jatuh, mereka berdosa. Setelah mereka berdosa, hati nurani mereka itu tercemar. Kepekaan mereka terhadap rasa bersalah itu menjadi rusak. Dosa merusak hubungan mereka dengan Allah, makanya mereka bersembunyi dari Allah. Bapak Ibu yang sudah ikut baca Alkitab 2 pasal dari Logos, kita sudah lewati ya bacaan itu. Waktu manusia jatuh dalam dosa pada Kejadian 3, dosa merusak hubungan mereka dengan Allah dan mereka bersembunyi dari Allah.
Dan tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Allah. Dosa juga merusak hubungan manusia dengan manusia. Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Mereka saling menyalahkan. Begitu ditanya manusia, Adam, siapa yang kasih tahu? Terus Adam bilang apa? Perempuan yang engkau tempatkan. Dia menyalahkan Allah, tapi juga dia menyalahkan Hawa. Dosa merusak hubungan Allah dan manusia, tapi juga dosa merusak hubungan manusia dengan manusia. Dan dosa merusak kedamaian dalam diri mereka. Untuk pertama kalinya mereka merasa malu. Mereka merasa telanjang dan malu. Sebelumnya tidak demikian. Keadaan inilah yang membuat manusia, saya sebut dengan hati nuraninya tercemar. Dan persembahan binatang di perjanjian lama tidak bisa memurnikan hati nurani. Kita baca di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan, itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan kurban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya. Melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, yakni peraturan lahiria yang hanya berlaku sampai tiba saat pembaruan. Jadi korban-korban yang dibawa dulu itu dia membersihkan manusia secara lahiriah. Dan Allah melihat bahwa darah binatang yang dikorbankan itu dia gambarkan itu sebagai bayangan Kristus ke depan. Makanya di situ sampai tiba saat pembaruan. Allah melihat dan mengukur darah binatang tidak cukup hanya untuk membersihkan, tidak cukup membersihkan hati nurani. Dia terbatas pada kelakuan atau lahiriah manusia. Cukup hanya menyucikan daging, membersihkan kenajisan, membersihkan kelakuan, tapi tidak cukup untuk membersihkan hati nurani. Tapi ayat yang ke-14 menjadi teks kita, lebih besar darah Kristus. Binatang yang dikorbankan hanya menjadi ilustrasi anak Allah yang dikorbankan, dan kematian anak manusia itu tidak hanya pembersihan itu tidak hanya berlaku saat kita saat ini, tapi juga kematian itu membersihkan atau menjangkau ke belakang kepada umat Allah di masa lalu, dan juga menjangkau ke depan kepada kita di masa yang baru. Dan kita semua hidup dalam zaman modern ya, beda zaman dulu. Zaman sekarang kita udah canggih teknologi, zaman dulu tidak ada yang namanya teknologi seperti kita. Teknologi ada, tapi teknologi zaman purba. Namun kita sekarang sudah canggih dengan internet, kita juga sudah canggih dengan bisa komunikasi orang satu dunia. Dulu kita nggak bisa, terbatas sekali. Paling hanya satu lingkungan, tapi zaman sekarang berbeda. Bahkan kita juga orang bisa bikin transplantasi jantung, ginjal, udah kecanggihan yang ada terjadi di hidup kita. Namun ada masalah yang kita hadapi pada dasarnya sama, yaitu hati nurani kita. Hati nurani kita tetap bisa menuduh kita. Hati nurani kita mau perkembangan zaman kayak apapun, dia tetap hati nurani dan sama. Mungkin kita bisa saja berbuat baik, berbuat atau melakukan perbuatan-perbuatan sosial lainnya yang kita anggap itu sebagai satu tindakan yang benar. Kita melakukan pengakuan dosa, pertobatan, dan hasilnya juga tetap sama. Tidak ada bedanya dengan zaman dulu. Dodanya tidak hilang dan kematian tetap kita rasa sangat mengerikan. Dan kita tahu
bahwa hati nurani kita telah tercemar. Tidak ada orang yang hati nuraninya tidak tercemar. Semua sudah tercemar karena yang namanya dosa. Tapi dalam bagian bacaan ini kita dipastikan kembali. Oleh karena pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib, dia tidak hanya membersihkan, menyucikan kita secara lahiriah, tapi dia juga memurnikan kita secara hati nurani. Ayat yang ke-14. Saya akan baca sekali lagi. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi apa bedanya tadi dengan persembahan binatang? Persembahan binatang dia menjawab atau membersihkan hati perbuatan-perbuatan secara lahiriah. Tapi Kristus yang membedakan, Kristus sendiri Allah. Dia yang menciptakan kita manusia. Tapi Kristus sendiri juga yang datang menjadi manusia. Dan dia menjadi kurban buat kita manusia. Dia sekaligus imam, dia sekaligus menjadi kurban penebusan dosa buat kita. Kalau perjanjian lama orang bawa kurban, tapi ini Kristus sendiri, dia datang sebagai imam dan dia juga menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya untuk menjadi kurban pengampunan dosa buat kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak lagi, sekali lagi, dia tidak hanya sebatas perbuatan lahiriah kita dia sucikan, tapi dia berangkat dari hati. Kenapa harus hati nurani dimurnikan? Karena perbuatan lahiriah itu berangkat dari hati nurani. Semua yang kita lakukan berangkat dari dalam. Daud bilang dalam doanya di Mazmur 51 ayat yang ke-8. Dalam doa pengakuan dosanya. Mari kita sama-sama buka. Mazmur 51. Ayat yang ke-8. Saya baca di terjemahan yang edisi baru. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dalam terjemahan lamanya batin ya. Batin di situ. Ini bagian yang terdalam dari hati. Bagian yang terdalam dalam hati. Sesungguhnya kata Daud dalam doa pengakuan dosanya, dia tahu dia salah, lalu dia disadarkan, hati nuraninya on di situ. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin atau ketulusan hati. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi hati nurani itu sebetulnya sudah berbicara pada waktu kita mau berbuat dosa, hati nurani itu sudah mengawasi kita. Dia sudah on, dia sudah mengingatkan kita. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, hati nurani itu kembali menuduhkan. Sudah dikasih tahu masih buat lagi. Sudah diingatkan, dia menuduhkan lagi kepada kita. Makanya kalau kita habis buat dosa, ada rasa menyesal, ada rasa bersalah di dalam diri kita itu hati nuraninya dia bekerja. Cuma kenapa bekerjanya setelah menyesal? Harusnya bekerjanya sebelum melakukan dosa. Nah bagian inilah juga yang mau ditekankan buat kita. Seringkali bahwa orang menganggap yang penting saya udah mengaku dosa. Yang penting dosa saya diampuni, selesai. Perhatikan ketika kita menyelesaikan hidup kita, kita tidak hanya selesai dengan perbuatan kita, tapi benar-benar hati kita, hati nurani kita itu juga dia bekerja dalam diri kita. Hati nurani itu kompas jiwa kita yang menentukan kemana kita
Dan hati nurani orang Kristen itu diisi dengan kebenaran firman. Kalau kita tidak punya firman, apa yang bisa mengendrive hati nurani itu? Setiap orang memang punya hati nurani. Ada unsur kebaikan, ada unsur kebenaran. Dan hati nurani itu tempat di mana hanya Allah dan kita. Enggak ada orang lain. Tempat hanya antara saya dan Tuhan. Tempat di mana ada suara hati, suara kebenaran yang didrive oleh firman Tuhan. Nah, ini yang dinyatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan tidak hanya menebus, mengampuni, membersihkan kita dari tubuh kita yang berdosa, tapi Tuhan juga membersihkan, menyucikan sampai ke kedalaman batin kita. Hebatnya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena Dia yang cipta kita, Dia tahu tubuh kita. Dia tahu saraf kita, Dia tahu hati nurani kita, Dia tahu urat kita, Dia tahu sampai ke dalam-dalam. Bagian mana nih yang error kalau manusia itu jatuh dalam dosa. Kalau tubuh ini pelaku, perhatikan tubuh ini pelaku. Makanya firman Tuhan bilang apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi rohnya harus kuat. Tapi seringkali kata Paulus, aku ingin melakukan yang baik, tapi bukan yang baik yang kulakukan. Kita suka berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan hati nurani kita sendiri. Mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Sehingga hati nurani kita itu yang sudah disucikan oleh Kristus dalam kematian di kayu salib itu, dia terus berbicara tentang kebenaran. Dia terus mengarahkan kita, kompas jiwa kita itu akan menentukan kita. Bahkan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, dalam keputusan-keputusan kita, dalam pikiran-pikiran kita, kita diterangi dengan kebenaran Tuhan yang mendrive hati nurani kita. Jadi bersyukurlah sebagai orang Kristen. Karena ternyata Allah tidak hanya memperhatikan tubuh kita secara lahiriah, tapi Allah juga mengubah, menyucikan tubuh kita dalam isinya, yaitu dalam hati nurani kita. Yesus lebih menekankan pembaruan hati manusia daripada hanya penyesuaian lahiriah dengan hukum-hukum. Bukan berarti Yesus mengabaikan lahiriah manusia, tapi Yesus lebih kepada apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi pusat diri kita. Makanya dibilang juga ya, hati nurani itu reserve ya, penyimpanan, tempat penyimpanan barang yang baik. Orang yang baik akan mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang yang jahat akan mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi apa yang mendrive hati nurani kita, apa yang mendrive simpanan kita itu akan menentukan siapa kita, seperti apa kita. Karena kita percaya Yesus, kita percaya kepada kebenaran firman, kita tahu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu yang kita masukkan terus, dengar firman, baca Alkitab, itu dimasukkan terus, maka dia akan mendrive kita, dia akan menggerakkan kita, menuntun kita. Hati nurani adalah media Tuhan dalam mewahyukan dirinya. Dan sekali lagi darah binatang menguduskan, kenajisan manusia lahiriah, darah Kristus membersihkan kenajisan batin manusia sehingga manusia berkenan untuk kembali kepada Allah. Mari bersyukur karena Tuhan sudah menyucikan hati nurani kita. Dan dengan demikian ayat tersebut mengatakan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kalau kita sudah disucikan oleh darah Kristus, dan darah Kristus itu mahal dan penyucian itu final, tapi kita masih punya kelakuan yang sia-sia, dipertanyakan. Hati nurani kita yang drive siapa? Isinya apa? Nah, Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya apa di ayat itu mengatakan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Bagaimana mungkin Allah bisa berkoneksi, terkoneksi dengan kita sementara tempat koneksinya cemar. Jaringannya tidak benar karena dosa. Tapi Allah sendiri dengan inisiatifnya, dia kuduskan koneksinya itu. Dia kuduskan hidup kita itu. Dia kuduskan hidup kita supaya Allah apa? Allah bisa bermanifestasi. Allah bisa terkoneksi. Allah bisa bekerja. Allah bisa hidup di dalam kita. Allah bisa menyatakan hal-hal yang baik. Allah bisa menyampaikan suaranya kepada kita. Karena hati nurani kita sudah disucikan oleh Allah. Tempat itu sudah disucikan oleh Allah. Amin. Dan kita memiliki hati nurani yang sudah disucikan oleh Allah. Mari terus jaga kemurnian hati nurani kita. Bukan dengan kekuatan kita saja karena kita bisa gagal dan gagal. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita untuk terus kita hidup dalam kasih, kuasa, penderitaan, kematian Kristus yang kita hayati sampai hari ini karena Kristus mati, maka hati nurani kita suci. Matius bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini bukan soal penglihatan, tapi ini soal hati nurani kita, tempat Allah, tempat pertemuan kita dengan Allah itu akan kita lihat, akan kita alami di sana. Bapak Ibu rindu terus mengalami pertemuan dengan Allah di tempat yang suci murni, di mana itu ada di dalam diri kita, maka bangun hubungan kita dengan Allah. Sungguh-sungguh, murnikan motivasi kita, sungguh-sungguh. Memiliki ketulusan dalam mencari Tuhan. Memiliki ketulusan dalam mengerjakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Punya motivasi yang benar. Itu bagian daripada manifestasi hati nurani yang dimana Allah tinggal dalam hidup kita. Selamat mengerjakannya dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, juga untuk menyucikan hati nurani kita. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku.